Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa teman yang bertanya mengapa saya waktu kemarin di Instagram saya Andri Psikosomatik mengatakan bahwa pikir-pikir dulu jika ingin bergabung ke grup-grup WhatsApp, grup Facebook, atau Telegram yang berkaitan dengan uh, banyaknya gangguan kecemasan, baik yang secara umum sendirian, misalnya membahas tentang ansietas dan kecemasan, atau bergabung dengan gangguan lain seperti GERD, atau misalnya gastrointestinal problem, atau misalnya masalah-masalah terkait fisik lainnya lah, ya. Apa yang membuat saya berpikir seperti itu sebenarnya sudah sejak lama saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua, ya. Waktu itu juga salah satu grup saya pernah ikuti, saya pernah bilang kepada grup tersebut ya lewat postingan, kebetulan saya sebagai moderator juga. Saya bilang, tolong kalau misalnya hari Jumat sampai Minggu postingannya kalau bisa jangan yang bernada keluhan, ya, jangan yang bernada keluhan, jangan menuliskan soal keluhan, tapi tolong bisa membuat uh, postingan yang positif walaupun kondisinya mungkin belum lagi nyaman, ya. Mengapa ini penting? Karena merupakan suatu cara untuk melatih pikiran seperti itu. Sayangnya mungkin karena tidak terlalu dipenuhi oleh orang-orang yang memahami secara jelas maksud dari tujuan saya menuliskan hal tersebut, dan kemungkinan juga karena moderator tentunya tidak mungkin bisa ya mencoba mengorganisir semuanya, akhirnya jadinya agak sulit gitu. Jadi masih terus tuh bertambah postingan-postingan yang terkait dengan keluhan-keluhan. Nah, saya memahami ya banyak teman-teman, kalau misalnya pasien-pasien yang kontrol ke saya mengatakan jangankan keluhan-keluhan yang didengarkan setiap hari. Kadang-kadang ketika mendengar ada keluarga cerita atau tetangga cerita atau ada teman lama yang tiba-tiba nelpon cerita kalau ada hal-hal yang tidak enak, kesakitan, kematian dari orang lain saja, itu bisa mempengaruhi. Dan sedangkan tentunya kalau kita beberapa diantaranya kan mungkin notifikasi dari sosial medianya itu dinyalakan ya. Kalau saya sih kan memang tidak dinyalain gitu. Jadi saya tuh nggak pernah merasa terganggu dengan sosial media karena kalau saya lagi pengen ngeliat ya saya lihat gitu ya. Nah tapi ada yang sengaja sosial medianya itu notifikasinya dinyalakan. Nah kalau mengikuti grup yang sangat aktif seperti beberapa grup yang berkaitan dengan kecemasan, itu jadinya notifikasinya tuh akan terus-terusan datang kalau dia lupa matiin notifikasinya, dan akan mendengar atau melihat terus-menerus postingan yang mungkin ya walaupun tidak semuanya keluhan, saya tahu kok tidak semuanya keluhan, ada beberapa diantaranya itu yang bukan keluhan, itu sayangnya kadang-kadang mungkin dia ngelihatnya tuh pas lagi keluhan gitu datang. Nah itulah yang membuat akhirnya uh, pikirannya si orang tersebut akan mengeluh terus ke arah keluhan, dan banyak juga diantaranya malah memicu cemas panik itu sendiri. Makanya ada beberapa yang memutuskan juga untuk keluar. Saya bukannya tidak boleh bergabung ya, saya bilang pikirkan dulu baik-baik. Nah kenapa? Ada gunanya nggak dok? Tentu ada. Merasakan bahwa kita punya teman-teman yang senasib, merasakan bahwa ada orang juga yang merasakan hal yang sama dengan kita, itu tentunya sesuatu dorongan. Belum lagi banyak di antara mereka mungkin tidak berobat ke dokter jiwa tapi bisa sembuh dengan menggunakan teknik-teknik sendiri ya, teknik-teknik alternatif sendiri. Nah itu kan tentunya sangat membantu sekali buat teman-teman yang mengikutinya gitu ya. Namun karena tidak semua diikuti oleh orang yang sudah stabil, maka tentunya keluhan yang berkaitan dengan penyakit tidak bisa dipungkiri. Namanya juga grup yang berkaitan dengan gangguan tertentu gitu ya. Jadi walaupun mungkin adminnya, moderatornya sudah wanti-wanti gitu di awal jangan terlalu sering posting, atau misalnya nggak boleh mengikuti uh, saran
apalagi terkait dengan obat begitu saja begitu ya, tetap aja orang itu akan posting ya, yang dia rasakannya. Karena pada saat dia mengalami keadaan itu tentunya mungkin yang dia rasakan tuh nggak enak banget, dan dia pengen tuh berbagi dengan yang lainnya gitu ya, supaya orang-orang juga bisa tahu gitu bahwa yang dia rasain itu tidak nyaman gitu. Jadi saya kira memang sesuatu hal yang biasa gitu, bisa terjadi pada siapa saja. Tetapi kondisi yang berkaitan dengan kita mau ikut atau tidak di dalam grup-grup seperti ini, WhatsApp grup, Facebook grup, Telegram grup, itu perlu meyakinkan diri dulu. Apakah saya ini sudah mampu? Kalau misalnya ada orang yang ngomong kurang baik, ataupun ngomongnya tuh nggak enak dari komentar ataupun postingan saya, lalu gimana sikap saya? Atau kalau saya melihat postingan orang yang berisi keluhan, bagaimana sikap saya? Ini penting sekali untuk diperhatikan, karena nantinya kita berharap orang itu mampu untuk mengatasi keadaan dirinya dengan baik. Dan kemampuan untuk mengatasi keadaan diri dengan baik inilah perlu suatu proses. Dan salah satunya kalau misalnya orang itu mampu menginduksi atau membuat dia berpikir yang lebih banyak positif daripada negatifnya, maka akan sangat baik sekali untuk kesehatan kita bersama. Nah, untuk itulah buat teman-teman saya pesankan sekali lagi, jika memang dirasakan belum mampu untuk mengatasi keadaannya sendiri, atau belum sembuh dari kondisi gangguannya, belum terkontrol gejala-gejalanya, maka ada lebih baiknya tidak masuk ke dalam grup-grup yang bisa membuat teman-teman itu malah nggak nyaman. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi dan kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.